Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pagi hari yang indah Puji ini? Tuhan. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sukacita Tuhan memenuhi hidup kita. Baiklah, pada pagi hari yang indah ini mari kita mengawali hari ini dengan datang bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh mengalami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami hanya merindukan Engkau saja. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu Engkau memimpin langkah kehidupan kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, umat yang Engkau kasihi. Kami mau menaikkan pujian bagimu, kami mau berlutut di bawah kakimu mendengarkan firman-Mu, dan biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap beribadah bagi Tuhan, mari bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Oh, biarlah pujian ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan, anak-anak tebusan-Mu. Berikan kepada kami hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kami dipakai oleh Tuhan. Oh, haleluya. Berikan ku hati seperti hati-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku hati-Mu Tuhan, berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu berjalan dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu, berikan Tuhan, berikan ku hati-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini biarlah kuasa firman-Mu melawat setiap kami, sehingga firman itu akan mencelikkan mata kami, akan membukakan hati kami, memperlengkapi kami menjadi duta Injil Kerajaan Sorga di tempat dan di mana kami sedang berada. Terpujilah Tuhan yang berfirman bagi kami pagi ini. Dalam namanya kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, kita masih dalam tema kita Be a Missional Church. Hari ini saya memfokuskan bicara tentang bagaimana membangun jembatan komunikasi. Ya, di slide ini kita lihat ya,
Kita baca firman Tuhan di sana, Yohanes pasal 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kita lanjut ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Penulis Injil ini, yaitu Rasul Yohanes, memberikan catatan atau keterangan tentang keadaan pada masa itu, yaitu sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, puji nama Tuhan, dari firman Tuhan ini kita mau menemukan kebenaran, memetik kebenaran untuk kita terapkan kepada diri kita tentang bagaimana membangun jembatan komunikasi dalam kepentingan tugas kita menjadi saksi atau duta kerajaan Allah di bumi ini, saudaraku. Ya, kita lihat slide berikut. Ada satu pepatah yang sangat baik, dikatakan bangunlah jembatan, bukan tembok. Maksud saya bukannya kita tidak boleh membangun tembok, memagari rumah kita, memagari pabrik kita, lokasi tanah kita, bukan. Maksudnya dalam rangka pergaulan, dalam rangka interaksi dengan dunia sekitar kita, bangunlah jembatan dan bukan tembok. Kalau tembok itu memisahkan, membuat sekat-sekat. Kalau jembatan itu menghubungkan, sebab jembatan adalah sarana penyeberangan bagi orang, ya, menyeberangkan orang, bagi barang untuk diseberangkan barang, termasuk juga menyeberangkan gagasan atau ide, saudaraku. Berarti dalam hari ini gagasan itu adalah firman Allah, kebenaran sorgawi. Tanpa jembatan banyak kesukaran. Umpamanya di seberang sana ada pembeli yang sangat banyak. Di seberang sini ada penjual dengan produk mereka. Tetapi kalau tidak ada jembatan, maka sulit terjadi apa yang disebut dengan kegiatan atau transaksi ekonomi. Nah, saudara, saya mau berkata, kita bisa mempunyai visi yang sangat hebat, ya. Bisa jadi orang mempunyai visi yang sangat hebat, sangat besar, atau memiliki produk yang berkualitas, yang luar biasa hasilnya, atau pengetahuan, atau gagasan, atau konsep-konsep yang mungkin saja sangat cemerlang, tetapi bila itu tidak diseberangkan, tidak disosialisasikan, tidak disampaikan kepada pihak lain, misalnya konsumen atau audiens atau pendengar, maka kehebatan-kehebatan seperti visi, produk, jasa, gagasan, konsep, proposal, dan lain sebagainya tidak akan mencapai maksud. Tidak ada hasilnya, alias tidak berguna. Jadi harus ada jembatan, saudaraku, supaya terjadi penyeberangan ide, penyeberangan gagasan, penyeberangan kebenaran kepada pihak atau sesama di sekitar kita. Ya, kita lihat Tuhan Yesus dari ayat yang kita baca tadi. Yesus di situ sebetulnya sedang mencairkan kebekuan komunikasi antara orang Yahudi dan orang Samaria yang sudah berlangsung kira-kira 600-700 tahun sejak negara itu terpecah pasca Salomo. Maka selambat laun antara orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul, tidak saling berinteraksi, saling membenci. Hidup mereka terisolasi masing-masing. Orang Yahudi merasa lebih rohani, sebaliknya di sana orang Samaria juga merasa masih jalan benar, gitu ya. Semuanya mereka mengklaim kebenaran masing-masing. Terjadi kebekuan komunikasi. Tetapi ketika tadi Yesus ada di tepi sumur itu sedang haus, maka datanglah seorang perempuan dari Samaria yang hendak menimba air. Yesus mencairkan kebekuan komunikasi dengan perkataan, berilah aku minum. Dia memulai atau memprakarsai percakapan, saudaraku. Dia tidak mau terkurung pada tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun, di mana tidak boleh bercakap antara orang Yahudi dan orang Samaria. Hasilnya apa? Kalau kita lihat slide berikut ini ada, ya, kita baca Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, ini hasil akhirnya nanti, kami percaya
Bukan lagi karena apa yang kau katakan atau kau ceritakan. Itu diceritakan perempuan itu. Mereka lanjutkan, sebab kami sendiri telah mendengar dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Terjadi pengakuan terhadap Yesus Kristus yang berbicara dengan perempuan tadi, yang sekarang berhadap muka dengan penduduk Samaria. Dia itu adalah Mesias. Sekalipun dia itu orang Yahudi dan bukan orang Samaria, mereka memberikan pengakuan dia inilah juru selamat dunia. Ternyata saudaraku, kalau kita membangun jembatan komunikasi, ada banyak hal-hal yang patut kita duga atau hal yang mungkin tidak kita duga sebelumnya, berkat-berkat Allah akan terbuka saudaraku. Kita kembali ke slide tadi. Tahukah Anda bahwa komunikasi adalah kunci keberhasilan marketing? Dunia marketing tahu. Komunikasi itu key bagi keberhasilan. Cara terbaik menyelesaikan konflik juga adalah komunikasi. Semakin kita diamkan, semakin kita panjangkan isolasi antara satu dengan orang lain, maka dia kesalahpahaman bukannya semakin kecil, bahkan mungkin kesalahpahaman semakin membesar, ditambah lagi kepahitan, ditambah lagi kebencian. Jadi saudaraku, komunikasi mendobrak kebekuan dalam antar hubungan manusia. Komunikasi juga adalah jalan keharusan. Saya sebut jalan keharusan. A must, berarti itu harus dalam penginjilan. Kita nggak bisa menginjili tanpa membuka komunikasi. Kita tidak bisa menyampaikan kabar salam dari sorga tanpa kita membangun jembatan-jembatan komunikasi yang menghubungkan kita dengan pihak-pihak di luar diri kita yang mungkin selama ini ada sekat-sekat, ada yang menghalangi, ada yang menutupi, ada bahkan juga yang membuat itu menjadi seolah tidak mungkin gitu ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi orang Samaria menjadi percaya itu karena pembukaannya dari Yesus membuka kebekuan komunikasi itu. Nah, kita dalam rangka tahun ini mencoba membawa gereja kita menjadi missional church. Gereja yang misional artinya seluruh kegiatan gereja itulah kegiatan bercorak misi. Seluruh orang-orang di dalam gereja itulah orang-orang yang berjiwa misi. Seluruh departemen yang ada di gereja itulah departemen yang berspirit misi. Maka diperlukan dua kualitas yang harusnya bersamaan terjadi atau terdapat, yaitu pertama, kita harus menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, kita harus menjadi pembicara yang baik. Kedua kemampuan ini bukanlah karunia yang, biarlah Roh Kudus yang memberikan itu kepada saya. Tidak demikian. Kedua kualitas ini adalah keterampilan, bahkan juga mungkin keahlian atau seni yang dapat kita latih dan dapat kita kembangkan. Pepatah Indonesia bilang, Allah bisa karena biasa. Kalau kita biasakan, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kita bisa menjadi pembicara yang baik. Dengan demikian menjadi komunikator Injil yang baik, saudaraku. Saya beberapa bulan yang lalu membaca satu tulisan di YouTube ya tentang John Allen Chau. Dia seorang misionaris Amerika yang tewas dibunuh oleh penduduk Pulau Sentinel. Di mana ini Pulau Sentinel? Sentinel ini pulau kecil di gugusan Kepulauan Andaman di bawah Sri Lanka, tetapi masih merupakan wilayah kekuasaan India. Tapi pulau ini sangat primitif. Penduduknya terisolasi. Mungkin selama ratusan atau ribuan tahun mereka tidak membuka diri kepada masuknya hubungan kebudayaan dengan pihak luar. Nah, John Allen ini entah karena mungkin communication failures, komunikasi yang tidak pas, maka terjadi dia dibunuh di sana tanggal 23 November 2018 atau 5 tahun yang lalu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya menjadi komunikator yang baik. Pentingnya menjadi pendengar yang baik, pembicara yang baik, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya tentu saja dari sudut yang lain kita percaya darah martir adalah benih Injil. Itu pendapat Bapak Gereja. Tentu kita berharap kematian John Allen tidak akan sia-sia, melainkan menaburkan benih
benih yang akan pasti tumbuh di Pulau Sentinel. Tetapi setidaknya kita belajar dari pola komunikasi betapa pentingnya kita menjadi komunikator yang baik. Di tanah Batak, saudaraku, ada seorang penginjil terkenal di masa yang lalu, namanya Nommensen, Ludwig Ingwer Nommensen. Dia terlebih dahulu belajar bahasa Batak dan budaya Batak di Belanda sebelum turun ke negeri di kawasan Danau Toba itu. Alhasil, bangsa Batak menyambut kabar yang dibawanya, menerima berita yang dibawanya. Bahkan sampai sekarang kita tahu, suku Batak termasuk suku terbesar menjadi penganut Yesus Kristus di negeri kita ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita masuki tema percakapan pertama, yaitu menjadi pendengar yang baik. Sama-sama katakan pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Ya, pendengar yang baik ya. Komunikator yang bagus mempunyai kemampuan mendengar yang bagus. Harus punya kemampuan mendengar. Jangan hanya jago ngomong gitu ya, tapi juga harus jago mendengarkan. Ini bukan soal daun telinga yang lebar gitu ya, kayak telinga gajah, bukan. Atau punya gadget, punya alat komunikasi, punya media yang canggih. Aplikasi-aplikasi yang canggih, ya itu boleh saja semua ada, daun telinga boleh lebar. Tapi kemampuan ini adalah soal kemampuan yang sangat ada di dalam diri kita. Apakah kita mempunyai hati untuk mendengarkan atau sekedar mendengar bunyi-bunyian atau suara atau bahasa di sekitar kita. Nah, saya percaya pembicara yang hebat, pembicara yang bagus, komunikator Injil yang bagus, dimulai dari kemampuan mendengarkan dengan baik. Saya kira bukan hanya dalam dunia misi ya, di dunia kedokteran pun dokter harus memulai dengan mendengarkan dengan baik. Bagaimana dengan konselor, psikolog, mendengarkan dengan baik. Bagaimana dengan penjual atau marketer, mendengarkan konsumen dengan baik. Bagaimana dengan pemerintah, mempunyai harus melatih pendengaran yang baik, menyerap apa yang terjadi di lapangan, apa keinginan lapangan, apa suara yang harus dijawab, saudaraku. Demikian juga dalam hal dunia misi, dunia gereja. Kita harus mempunyai kemampuan mendengarkan dengan baik. Nah, saudara, sebagai duta Injil kita perlu melihat dan memahami pikiran maupun tradisi yang ada di sekitar kita. Dengan apa? Dengan cara apa? Mendengarkan mereka. Agar kita tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Mengendap di dalam belief system mereka. Di dalam tradisi mereka. Melewat perkataan-perkataan mereka. Lewat pepatah-pepatah mereka. Lewat ritual-ritual mereka. Lewat teologi-teologi yang mereka punya. Kita harus memahami apa yang ada di sekitar kita. Sebab sangat perlu mengenali adanya kebenaran yang mungkin terekspresi di komunitas lain dengan cara yang berbeda. Itu maksudnya ini mendengarkan dengan baik, bukan sekedar dengar. Sebab sering terjadi, saudaraku, beda tradisinya, beda ritualnya, bisa jadi maksudnya adalah paralel, sama. Sehingga ini bisa menjadi jembatan nanti, saudaraku. Kalau sudah kita ketahui kesamaan di antara kita, kita lebih mudah berbicara dengan mereka. Selain tentu kita mengenali perbedaan, tapi sangat penting melihat bagaimana kita menemukan common truth namanya. Kebenaran universal, kebenaran milik kita bersama. Walau mungkin bahasanya tidak persis seperti bahasa kita, kalimat-kalimat doktrinalnya tidak seperti kita, cara berdoanya tidak seperti kita, tapi dengarkan dengan baik. Sebab bagaimanapun umat manusia yang ada sekarang ini semuanya terangkum dalam keturunan Sem, Ham, Yafet. Yang mewarisi kebenaran bersama dari orang tua mereka, Bapak Nuh. Jadi ada kebenaran akar yang sama pada semua bangsa di dunia ini. Pada semua komunitas di muka bumi ini. Ini yang perlu kita dengar. Agar kita dapat menangkap, oh inilah dia jembatan. Dari sinilah aku akan memasuki mereka. Di sini kami mempunyai common language yang sama, bahasa yang sama. Suatu pengertian bersama yang mungkin bentuk luarnya tidak sama. Ini penting kita temukan. Jangan selalu hanya melihat perbedaan, apalagi melihat titik kelemahan orang. Coba kita baca satu ayat dulu ya dari kitab Amsal. Pasal 11, ayat 12. Sama-sama kita bunyikan. Siapa menghina sesamanya, tidak berakal budi.
Tetapi orang pandai berdiam diri. Apa artinya berdiam diri? Bukan pasif, bukan masa bodoh. Berdiam diri di situ termasuk mendengarkan. Listening for, mendengarkan. Bukan hanya berbicara. Terlalu sering kita hanya berbicara menurut konsep kita, menurut pikiran kita, dan kita gagal menangkap apa yang menjadi jembatan saya kepada komunitas yang saya tuju. Saudara, dengarkanlah orang lain dengan tulus, katakan amin. Ya, dalam semua hal. Dalam semua hal, bukan hanya dalam penginjilan ini. Dalam berbisnis, dalam mengelola usaha, dalam bersosial, bermasyarakat, dengarkan orang lain dengan tulus. Tulus. Kita mempunyai kemampuan mendengarkan adalah suatu seni sebetulnya. Karena itu dapat membuka pintu hati orang. Perhatikan, kalau membuka jendela itu ada engselnya. Kalau membuka pintu rumah kita ada kuncinya atau gemboknya. Ini untuk membuka hati orang adalah dengarkan dia. Wow. Dengarkan dia. Dia akan bercerita nanti. Dia akan berkata-kata. Dengan demikian kamu sudah mengizinkan dia membuka dirinya. Sebab kalau mereka tetap tertutup, maka kita terhalang juga mengabarkan kebaikan ini. Kalau komunikasinya nggak jalan, interaksinya nggak terjadi, kapan amanat agung ini sampai kepada semua bangsa? Saudara, kita harus mempunyai kemampuan mendengarkan dengan baik. Jangan hakimi agama lain. Jangan nodai pikiran orang perasaan orang lain. Ayo dengarkan mereka. Mereka mempunyai ungkapan-ungkapan yang tak bagaimana caranya, itu dapat kita cari di sana sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan mereka. Yesus mendengarkan perempuan Samaria tadi dengan baik. Misalnya perempuan tadi berkata kepada dia, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Wow, diizinkan orang berbicara, mungkin juga kurang pas percakapannya. Keliru pikir mungkin, tapi diizinkan dia berbicara. Bahkan dikatakan, adakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Ayat 12. Dia seperti kurang memahami, mengenal lawan bicaranya. Adakah engkau lebih besar daripada Yakub gitu? Tapi semua itu didengarkan Yesus dengan baik, dan itulah point of contact di mana Yesus dapat mengajarkan, akulah air hidup itu. Kalau engkau minum daripada aku, engkau tidak haus lagi. Dapat dia titip apa masuknya, saudaraku, dengan membuka blokade komunikasi, dengan membuka jembatan komunikasi, saudaraku. Yesus dapat kita teladani karena dia adalah seorang menerobos kebekuan komunikasi. Berkomunikasi jauh lebih baik daripada kita berdiam-diam, saudaraku. Kalau orang yang pendiam pun kita sapa, minimal mungkin dia akan mengangkat tangannya berkata hai atau menganggukkan kepalanya. Sudah ada pintu komunikasi yang mulai dibukakan, saudaraku. Berikutnya perlu kita tahu, komunikator handal tahu bahwa ia harus memakai audience language tadi. Bahasanya atau pemikiran atau pemahaman daripada mitra bicara kita. Misalnya saja guru sekolah minggu udah biasa ya. Mereka kan berbahasa dengan tingkat pemikiran atau level pemikiran anak-anak, saudaraku. Kita turunkan diri kita ke bawah agar bisa menyambung komunikasi. Nggak boleh kita dari atas terus gitu ya. Merasa benar terus. Prinsipnya, kita tidak dapat mengubah orang lain bila tidak memahami apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang diyakininya. Bagaimana kita mengetahui pikiran apa yang dilakukan dan keyakinannya? Melalui mendengarkan. Melalui mendengarkan kita membuka jalan untuk menanamkan benih kebenaran. Jadi selain membuka pintu orang itu, kita sedang mulai menanam, saudaraku. Sebab sudah terbuka dia, kita tanam. Benih yang kita tanam dalam conversation itulah, dalam percakapan itulah, yang mungkin dengan bahasa-bahasa yang informal, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, bahasa-bahasa yang umum, kita menyampaikan kebenaran atau Injil atau firman itu dalam bahasa sehari-hari, itu masuk sebagai benih kepada orang itu melalui telinganya. Bukankah kita tahu firman iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Jadi selain kita membuka orang itu, kita menanam benih kepadanya. Saya percaya firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Katakan amin.
Enggak mesti di depan kita orang itu menyambut kebenaran itu. Mungkin beberapa waktu setelahnya. Mungkin lama sesudah itu. Yang pasti sebuah kebenaran atau benih yang kita tanamkan dari sorga itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berikutnya, karena waktu kita, ya, yang kedua kualitas kita menjadi pembicara yang baik. Tadi pendengar yang baik. Nah, untuk menjadi pembicara yang baik tentu kita berbahasa yang baik. Termasuk di situ intonasi, cepat lambatnya berbicara. Lihat audiens kita ya, berbicara kepada orang tua kita lebih lambat, mungkin juga mengulang. Tetapi kepada orang yang sedang dalam perjalanan berjalan mau menuju pesawat terbang waktu yang pendek itu kita berbicara lebih cepat pun mungkin karena waktunya pendek. Jadi saudaraku, kita menjadi pembicara yang baik harus mempunyai kemampuan berbahasa yang baik. Nah, bukan kata-kata yang banyak yang diperlukan saudaraku. Dan tentu perkataan tanpa bukti tidak ada gunanya. Banyak pun kata-kata kita lontarkan. Kalau tidak ada bukti, yaitu berupa kesaksian hidup kita. Apalagi kalau kita memasuki friendship evangelism, menginjili melalui pertemanan, orang itu tahu siapa kita. Maka kita harus punya kesaksian hidup yang baik. Kesaksian pribadi, kesaksian rumah tangga, kesaksian pekerjaan, kesaksian mengenai keuangan yang baik. Perbuatan yang baik. Agar jangan sampai apa yang kita sampaikan kepada kawan kita tidak menjadi kata-kata yang kosong. Pembicara yang baik artinya perkataannya baik, dirinya sesuai dengan yang dikatakannya. Nah, itu dia. Jangan hanya jago berkata-kata tapi membuktikan jeblok. Nah, ini bukan pembicara yang baik. Itu mungkin tukang pembicara bohong itu ya. Kalau tidak seperti yang dikatakannya dirinya. Sedikit lagi. Nah, saudara, untuk membangun komunikasi atau jembatan komunikasi Injil, komunikasi bagi kebenaran, maka kita harus menjadi pembicara yang dapat dipercaya. Pendengar harus trust pada kita. Jadi dia itu tadi ya, pendengar yang baik itu sekaligus pembicara yang baik. Pembicara yang baik adalah orang itu dipercaya. Dipercaya. Berikutnya sesudah orang percaya sama kita wajib memahami pokok-pokok iman Kristen. Ini penting. Tentu ini tidak akan saya jabarkan pada kesempatan pendek ini semuanya. Cukup saya berkata kali ini, itulah pentingnya pemuritan terus berlangsung kepada kita ini ya, kepada semua jemaat ya. Terus menerus terjadi dalam pemuritan, baik di kelas maupun dalam melalui ibadah minggu, melalui kegiatan kita pribadi, menelusuri banyak tulisan, menonton banyak video khotbah, video rohani dan lain sebagainya untuk supaya pemuritan itu terjadi pada kita semakin memahami dengan baik pokok-pokok iman Kristen. Supaya apa? Kita menyampaikan suatu kepada orang lain itu benar. Teringat saya sedikit Bapak Ibu, waktu saya belum bertobat, masih kira-kira 30 sampai 40 tahun yang lalu, saya udah lupa. Ada seorang kerabat jauh saya di Pulau Jawa bertanya, di agama Kristen apa pendapatnya soal bunuh diri, karena keluarga mereka ada yang baru bunuh diri waktu itu. Nah, ditanya bagaimana kekristenan memandang tentang bunuh diri. Kemana orang itu dan bagaimana nasibnya dan lain sebagainya. Waktu itu saya nggak mengenal iman Kristen. Saya hanya menjadi seorang Kristen. Akhirnya saya tidak bisa menolong orang itu. Akhirnya saya tidak bisa menjelaskan tentang bagaimana soal kasus bunuh diri ditinjau dari teologi maupun etika Kristen. Akibatnya apa? Masa itu berlalu tanpa pernah kugunakan dengan baik. Udah lewat waktu itu, tidak bisa diulang lagi. Itulah kalau kita tidak menguasai pokok-pokok iman kita. Jadi seluruh jemaat kita yang ada di Avia, mari kita menyemangati diri. Kita harus belajar tentang Alkitab, belajar tentang keselamatan, belajar tentang akhir zaman, belajar tentang banyak hal. Supaya kita juga sekaligus bisa menjadi pembicara yang baik. Sama-sama katakan pembicara yang baik. Saya akhiri sampai di sini dengan berkata, orang bijak membunyikan suatu pepatah, jangan pernah mengajar kalau tidak pernah belajar. Artinya, marilah kita juga belajar agar bisa kita mengajar banyak orang lain. Mengajar, menerangi banyak orang lain. Menyampaikan kebenaran kepada banyak orang lain. Saya percaya setiap kita menerima
tugas panggilan ini, setiap kita bisa mampu melakukan tugas ini dan tidak ada yang terkecuali. Memenangkan jiwa bukan hanya tugas para pendeta dan penginjil, seluruh jemaat. Apalagi saudaraku, kalau pendeta seringkali kawannya sesama pendeta. Yang banyak kawannya di luar sana ya saudara semua. Maka mari kita semuanya menjadi pembicara yang baik, selain tadi pertama menjadi pendengar yang baik. Kiranya renungan kita di Jumat pagi ini memberikan percikan kebenaran, mencelikkan pengertian kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita berkaitan dengan misi kerajaan sorga di dalam dan melalui kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh belajar tentang Yesus, membangun jembatan komunikasi bagi Injil sampai ke bangsa Samaria melalui membuka komunikasi dengan seorang perempuan dan berdampak kemudian nanti seluruh penduduk Samaria kota Sikar itu datang menjumpai Yesus, bahkan meminta dia 2 hari lagi extend lebih lama di kota mereka, dan alhasil seluruh kota itu menjadi percaya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang telah Engkau sabdakan di masa lalu, kuasanya tetap berlaku sama seperti itu di masa sekarang ini bagi kami yang percaya kepada firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami akan mengakhiri pertemuan daripada doa pagi kami ini, renungan pagi ini. Kami akan menerima berkat daripada-Mu. Saudaraku, mari kita buka hati kita dan terima berkat Allah dicurahkan kepada kita. Terima dengan yakin, terima dengan buka pintu hatimu. Tadahkan tanganmu dan Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, sehingga engkau adalah orang yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, artinya berbaik kepadamu, tidak membelakangimu. Karena dosamu sudah diampuni di dalam Yesus Kristus, maka engkau penuh dengan damai sejahtera. Lanjutkanlah aktivitasmu hari ini dan percayalah Tuhan mengangkat engkau naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Yang kau kerjakan, yang kau taburkan dibuat Tuhan menjadi berhasil, panenmu berlimpah-limpah. Damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan daripada Roh Kudus besertamu dan besertaku mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom bagi kita.